Jadi agak berempetan. Nggak pura-pura aja, Bang. Sesi pertama mungkin untuk lebih baiknya tentunya bicara dalam bidang antara guru dan user. Dan dorong ini kalau bicara upah, kenapa? Siprut, saudara. Karena upah itu adalah bagian, kalau di sini ini karena bicara perhubungan ya, teman-teman. Apa sih upah menurut guru? Intinya kan hak pekerja atau guru yang diterima atau dinyatakan dalam bentuk uang. Apakah mungkin kalau guru itu dibayar bukan dengan uang? Mungkin. Berarti sampai pernah dibayar dengan uang? Mantap. Terus. Bicara upah atau bicara tentang pendapatan kita ini. Ketika bicara upah, itu bicara tentang bagaimana sih untuk menghidupi anak dan keluarga kita. Selama ini kan teman-teman hanya berpikir, yang penting saya dapat upah, yang penting dapat upah. Tapi intinya teman-teman harus bisa berpikir asal mula dari mana upah itu. Tentu di sini teman-teman kemungkinan ada yang lebih tahu, ada yang lebih bisa tentang apa sih upah itu. Kita lihat dimensi upah. Dimensi upah itu menurut Fatma itu Fatma itu kan kalau saya lihat lebih fresh gitu. Teman-teman harus tahu dimensi upah itu apa. Definisi. Upah ternyata tidak dari segi ekonomi, sosial, budaya dan politik ternyata benar. Saya juga terkejut. Bicara upah lagi ya, teman-teman. Ketika upah dilihat dari kacamata pekerja itu apa upah? Coba. Oh, yang udah kok. Oh, alhamdulillah. Jangan jempol, Pak. Tapi aneh ya. Oke. Kalau melihat upah dilihat dari sisi pekerjaan. Dari kacamata. Dilihat dari sisi kacamata pekerja ya, teman-teman. Mbak Wiwi berarti sebagai alat untuk pemenuhan ekonomi, tentunya itu sangat krusial tadi yang saya bicarakan, jengkal dari atas putar ke ganda. Inilah ketika orang Jawa ngomong, ketika perut sulit pikiran ngalih, dibulah hal-hal yang namanya apa? Ataupun bisa bersifat kriminal. Iya, ketika kita bicara lapar, orang lapar tidak bilang apa-apa, ngekek hajar, itu kan bahasanya. Oke, kita kembali ke pekerjaan upah kita ya, Mas ya. Nah, ini kita tadi sudah membahas tentang apa yang disebut dengan jangkar putar ke dada ini. Kembali ke fungsi upah. Fungsi upah. Kalau bahasa yang lebih gampang, setelah kita dapat upah, gunakan untuk apa sih? Ya, kalau kayak orang-orang kita tentunya kan bagaimana sih supaya dengan upah yang kita sekian untuk kebutuhan keluarga, ya kan, pembunuhan untuk beli A, beli B, bayar utang, dan sebagainya, banyak sekali tentunya.
Dan fungsi upah juga menarik dan mempertahankan pekerja yang berkualitas. Intinya kita selalu dilihat dari sisi pihak manajemen, dari manajemen. Karena menarik dan mempertahankan pekerja yang berkualitas. Intinya ketika upah itu menarik ataupun lebih tinggi dari upah yang lain, tentunya kan menarik bagi orang. Upahnya tinggi coy. Tentunya kan ada sebuah minat tersendiri. Tapi ketika upahnya itu rendah, mana mungkin nggak ada kan? Dan mempertahankan pekerja, artinya pekerja itu akan lebih senang ketika upahnya itu di atas rata-rata. Dia tidak mau akan pergi dari perusahaan itu. Intinya udah enjoy lah posisinya di perusahaan tersebut. Yaitu yang ketiga, penyusun anggaran perusahaan. Dari upah juga merupakan komponen produksi ternyata, teman-teman. Karena setiap tahun perusahaan harus menganggarkan berapa sih budget untuk upah karyawan dan budget untuk yang lain-lain intinya. Hilang kan? Dalam setiap perubahan itu tentunya ada polemik ataupun ada masalah. Tentunya dengan adanya masalah, tentunya kita harus juga berpikir bagaimana sih supaya tidak ada masalah. Tentunya kita kembali ke negara kita adalah negara hukum. Intinya dari kebijakan negara hukum ini dan upaya hukum. Kata Mas Ibit kata itu. Inilah dari pasal 88 sampai dengan pasal 9 Undang-Undang 13 tahun 2003 sampai ke tentang penangguhan upah negara. Ada yang belum kelar kok. Itu lari. Terus. Oke. Mungkin teman-teman sering berpikir mengapa sih upah harus ada payung hukumnya, ya kan? Mungkin ini lebih enak lagi kalau kita bahas nanti ketika kita udah masuk ke ranah tentang apa yang dimaksud dengan hukum perburuan nantinya. Mungkin saya sini ke hukum perburuan nanti program dari BNI pun mungkin akan diadakan. Cepet banget. Oke. Semua item yang kita diskusikan tadi dan saya terangkan tadi, kemungkinan ada beberapa hal yang ada kekurangan. Tentunya teman-teman harus lebih aktif ataupun ada yang lebih tahu ataupun memahami. Terus. Ya, coba teman-teman kita saling berbagi di sini. Bukannya saya berdiri di sini untuk mengajak teman-teman, tapi kita ini berbagi sama-sama. Bagaimana sih nanti kalau kita bicara upah, yaitu ada perubahan tadi. Coba kita ingin sedikit banyaknya kami di sini juga bukannya pinter ataupun apa, intinya kan ayo kita bareng-bareng ya. Bagaimana sih supaya nanti ketika teman-teman sudah tahu, kita kan bisa tutur tinular intinya. Berbagi sama yang lain. Sinetron. Karena ilmu semakin diberikan semakin berkembang dan semakin mendapatkan pahala. Betul gitu, Mas Agus. Oh, yang mau bertanya. Payung hukum yaitu payung hitam yang disebut hukum.
Sulit. Apa? Undang-undang yang menang.